got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM 32024020053. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang cloud computing, khususnya Software as a Service atau SaaS dan hybrid cloud. Sebelum membahas SaaS dan hybrid cloud, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Cloud computing memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, on-demand self-service, layanan mandiri sesuai kebutuhan. Yang kedua, broad network access, akses jaringan yang luas. Dan ketiga, resource pooling, penggabungan sumber daya komputasi. Konsep cloud computing. Konsep kerja cloud computing sebenarnya cukup sederhana. Pengguna mengakses layanan melalui internet, kemudian permintaan tersebut diproses oleh penyedia cloud yang memiliki server dan data center. Melalui cloud, pengguna dapat menggunakan berbagai layanan seperti penyimpanan data, server virtual, database, aplikasi online, dan jaringan. Cloud computing juga memiliki 3 model layanan utama, yaitu SaaS, Software as a Service, kedua PaaS, Platform as a Service, dan ketiga IaaS, Infrastructure as a Service. Pada presentasi ini, saya akan lebih fokus membahas SaaS dan hybrid cloud. Software as a Service atau SaaS adalah model layanan cloud yang menyediakan aplikasi siap pakai melalui internet tanpa perlu instalasi maupun pengelolaan server oleh pengguna. Pengguna cukup membuka aplikasi melalui browser atau internet, kemudian dapat langsung menggunakannya. Karakteristik utama SaaS adalah berbasis web, dapat diakses dari berbagai perangkat, serta pembaruan sistem dilakukan secara otomatis oleh penyedia layanan. Tujuan dan fungsi SaaS. Tujuan utama SaaS adalah memudahkan akses aplikasi, mengurangi biaya infrastruktur, dan meningkatkan produktivitas pengguna. Fungsinya meliputi pengolahan dokumen, penyimpanan data, komunikasi dan kolaborasi, serta manajemen bisnis. Keuntungan SaaS antara lain mudah digunakan, biaya lebih rendah, dapat diakses dari mana saja, dan pemeliharaan sistem dilakukan oleh penyedia layanan. Contoh penerapan SaaS. Beberapa contoh aplikasi SaaS yang sering kita gunakan sehari-hari antara lain Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Slack, dan Salesforce. Misalnya, Google Workspace digunakan untuk membuat dokumen secara online, Zoom digunakan untuk konferensi video, sedangkan Microsoft 365 digunakan untuk mendukung produktivitas kerja berbasis cloud. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat digunakan tanpa harus mengelola server sendiri. Selanjutnya adalah hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan kombinasi antara private cloud dan public cloud yang terhubung serta dapat bekerja secara terintegrasi. Model ini memungkinkan organisasi menyimpan data penting pada private cloud, sementara layanan umum dapat digunakan pada public cloud. Komponen utama ke hybrid cloud terdiri dari private cloud, public cloud, dan koneksi jaringan yang menghubungkan keduanya. Konsep kerja hybrid cloud. Pada hybrid cloud, data dan aplikasi dapat ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi. Sebagai contoh, data yang bersifat sensitif disimpan pada private cloud untuk meningkatkan keamanan. Sedangkan website atau aplikasi yang sedang digunakan banyak pengguna ditempatkan pada public cloud agar lebih mudah diakses. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh keamanan sekaligus fleksibilitas. Tujuan dan fungsi hybrid cloud. Tujuan hybrid cloud adalah untuk menjaga keamanan data penting, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan fleksibilitas sistem.
Fungsinya antara lain untuk penyimpanan data, backup data, disaster recovery atau pemulihan bencana, serta pengembangan aplikasi. Keuntungan hybrid cloud adalah keamanan yang lebih baik, skalabilitas tinggi, efisiensi biaya, dan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya. Contoh penerapan hybrid cloud. Hybrid cloud banyak digunakan dalam berbagai sektor. Pada perbankan, data nasabah biasanya disimpan pada private cloud, sedangkan website dan aplikasi mobile menggunakan public cloud. Pada perguruan tinggi, data akademik dapat disimpan secara internal, sementara platform e-learning menggunakan layanan cloud public. Sedangkan pada perusahaan, data rahasia tetap aman dan sistem bisnis dapat berkembang sesuai kebutuhan. Software dan tools yang digunakan. Terdapat beberapa platform cloud yang populer digunakan saat ini. Google Cloud Platform digunakan untuk hosting aplikasi, penyimpanan data, analisis data, serta layanan AI. Amazon Web Service atau AWS menyediakan layanan seperti server virtual, database, storage, dan hosting website. Microsoft Azure banyak digunakan untuk mengelola aplikasi yang terintegrasi dengan layanan Microsoft. Sedangkan Oracle Cloud Infrastructure berfokus pada layanan database dan aplikasi bisnis perusahaan. Selain itu, terdapat tools pendukung seperti virtual machine, database cloud, storage cloud, dan monitoring tools. Hardware yang digunakan. Walaupun layanan cloud dapat diakses melalui internet, di baliknya tetap terdapat perangkat keras yang mendukung operasionalnya. Berbagai hardware yang digunakan yaitu server untuk menjalankan layanan cloud, data center sebagai penyimpanan server, storage device untuk penyimpan data pengguna, serta perangkat jaringan seperti router, switch, dan firewall. Sedangkan dari sisi pengguna, layanan cloud dapat diakses melalui laptop, smartphone, maupun tablet. Kelebihan dan kekurangan cloud computing. Cloud computing memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih hemat biaya karena tidak perlu membangun infrastruktur sendiri, mudah diakses melalui internet, fleksibilitas, serta memiliki skalabilitas yang tinggi. Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti ketergantungan terhadap koneksi internet, risiko keamanan data apabila tidak dikelola dengan baik, serta ketergantungan pada penyedia layanan cloud. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa cloud computing merupakan teknologi yang memudahkan akses berbagai sumber daya teknologi informasi melalui internet. Salah satu model layanannya yaitu SaaS, memungkinkan pengguna menggunakan aplikasi secara langsung tanpa instalasi yang rumit. Selain itu, hybrid cloud menggabungkan keunggulan private cloud dan public cloud sehingga mampu memberikan keamanan dan fleksibilitas yang lebih baik. Oleh karena itu, cloud computing menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.